itu yang akan kita bahas di Indonesia Business Forum di segmen kedua ini. Pak, ini bagaimana ini bahwa itulah tadi keluhan dari pedagang, bahkan juga dari pembeli, bahkan juga dari pedagang. Seperti apa sih ini Pak? Kenapa harga pangan naik? Terima kasih Mbak Caca, Ibu. Em, turut berempati atas kondisi hari ini Ibu, bahwa memang barang-barang komoditas, bapokting itu memang harganya hari ini beberapa memang tinggi. Tetapi untuk beras begitu harganya stabil. Nah, untuk produk-produk yang memang dari import ya, seperti daging sapi, kemudian kedelai, untuk tempe ya, memang harganya ikut harga dunia ya, harga market. Sehingga pada saat masuk ke Indonesia memang harganya cukup tinggi. Sebagai contoh seperti yang sering kita diskusikan, sapi hidup. Sapi hidup dari Australia itu harganya mulai dari $2,5, 2,6, 3, hari ini sudah 4,2 dolar per kilo ya untuk sapi hidup. Sehingga memang untuk karkas itu angkanya akan di atas 100, 120 ribu. Agak sulit untuk sama dengan tahun lalu atau 2 tahun sebelumnya. Kemudian ada beberapa produk yang memang juga harus kami jelaskan bahwa ini relate dengan kesejahteraan petani dan peternak. Sebagai contoh telur, mungkin kalau pernah harga telur 22, 23 ribu, sebenarnya peternak telur itu menangis kalau harganya 23 ribu. Kalau hari ini 28, 29 ribu Pak Ngadiran, ini peternak ini bisa nafas sedikit. Jadi kita memang dalam hal ini Badan Pangan Nasional akan duduk lagi dengan teman-teman petani jagung sebagai pakan ternak ya. Kemudian nanti dengan peternak layer ya, berapa sih HPP harga pokok produksi dari setiap produk ini, kemudian margin yang wajar. Karena nanti kalau peternak ini stop produksi ya, itu akan bahaya lagi buat kita. Sehingga angka yang wajar untuk mulai dari petani jagung itu berapa, kemudian nanti setelah itu pedagang itu berapa, kemudian harga di hilir berapa, sehingga inflasi juga masih tetap terjaga. Jadi kalau diskusi dalam rapat-rapat sebelumnya, termasuk rapat paripurna dengan Pak Presiden, beliau menyampaikan untuk masyarakat atau saudara kita yang kurang beruntung, itu harus di-cover dengan program-program pemerintah. Jadi pastinya Ibu akan dapatkan PKH. Ibu dapat PKH? Ibu dapat PKH. Kemudian Ibu kalau di Jakarta ada KJP, Pak Gubernur juga punya. Jadi artinya KJP juga dapat. Bantuan pangan non tunai. Jadi pemerintah ini dalam hal ini memang sudah menyiapkan program ini. Kemudian yang berikutnya lagi untuk saudara-saudara kita pengrajin tahu tempe. Apabila harganya itu memang di atas 11.000, itu kita akan berikan subsidi Rp1.000. Memang tidak menurunkan harga tempe, tetapi pengrajin-pengrajin ini bisa lebih baik karena ada Rp1.000 di sana. Nah, memang tugasnya pemerintah dalam hari ini menyiapkan ini semua. Nah, ke depan buat kita di Badan Pangan Nasional, kita hitung neraca pangan. Ya, neraca pangan nanti dengan Pak Andi di Komisi 4 dan Komisi 6, Pak Derajat nanti juga bisa memberikan masukan bahwa penguatan stok pangan ini menjadi penting. Jadi hari ini Bulog memang memiliki stok, tetapi yang dimiliki hanya beras. Nah, bagaimana dengan barang-barang lain yang 9 ada di Perpres Badan Pangan Nasional, saat ini kita sedang hitung bersama dan diskusinya memang ke depan kita harus punya. Tetapi ada syaratnya juga, jangan kita punya stok nggak ada turnovernya. Jadi stok yang ada itu harus ada pengeluarannya. Nah, pengeluarannya itu diharapkan nanti program-program pemerintah dalam membantu masyarakat-masyarakat yang di bawah. Demikian. Pak Andi bisa dikomentari bahwa ya inilah fakta. Petani menjerit, pedagang juga menjerit, apalagi pembeli. Pemerintah memang sudah ada yang dilakukan, tapi adakah yang kurang atau mungkin yang lebih progresif lagi untuk mengatasi ini atau bagaimana? Baik, terima kasih Mbak Caca. Saya kira kondisi ini merupakan warning ya bagi pemerintah dan kita semuanya bahwa kondisi ketahanan pangan kita tidak dalam kondisi baik.
Pertama memang masalah global tadi ya, walaupun dibandingkan bahwa global sangat kenaikannya sampai 60%, 30%. Tapi kalau kita lihat ya dari Januari sampai bulan Juni ini kita melihat komoditas pangan ini merangkak naik. Bahkan lebih tinggi sekarang kenaikannya dibandingkan dengan inflasinya. Ini sebenarnya sangat bahaya karena dampaknya tentu akan membuat daya beli masyarakat menjadi rendah, kemudian tentunya juga inflasi semakin tinggi. Nah, saya melihat bahwa sebenarnya selama ini kebijakan pemerintah itu belum cukup ya. Ada Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012 ini belum diimplementasikan secara baik sebenarnya. Di mana kata kunci di Undang-Undang Pangan adalah kedaulatan pangan, ketersediaan, kemudian stabilisasi harga, ya kan? Ini kan sebenarnya amanah dari undang-undang. Saya melihat bahwa sebenarnya kita dalam hal ya produksi di hulunya ya di produksinya kita belum bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri kecuali beras ya. Yang lainnya kita masih tergantung dengan impor. Nah, sementara di global ini kan ada masalah. Nah, tentu ini kan berpengaruh terhadap harga gitu ya. Nah, di dalam distribusi ya dalam harga tentunya akan berpengaruh ya. Kita melihat bahwa kita sebenarnya berharap kolaborasi pemerintah sebagai yang punya anggaran ya, punya kebijakan, punya orang, kemudian kementerian, BUMN, Badan Pangan Nasional harusnya duduk bersama swasta dan juga koperasi pengadilan ya. Duduk bersama bagaimana ini bisa menyelesaikan masalah kenaikan pangan yang semakin naik. Kita melihat data juga Mbak Caca ya bahwa angka ketahanan pangan kita melemah dari 61% menjadi 59%. Ini warning juga loh. Dan sebenarnya terkonfirmasi dari kalau kami dari DPR melihatnya ya bahwa anehnya pemerintah menurut kami karena ketahanan pangan kita melemah tapi anggarannya malah terpotong. Saya sepakat tadi bahwa subsidi itu harus tetap ada Pak Arief ya, dan memang itu sebagai jari pengaman sosial. Tapi harus ada kebijakan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang nih. Ya kan, kalau tidak ada kebijakan cepat ini selain tadi subsidi, ya tentu ini akan semakin menyulitkan masyarakat sebagai konsumen dan juga hulunya di petani. Ya jadi kita harus catat bahwa yang menikmati harga ini bukan petani. Ya kenaikannya bukan petani, tapi tentu di mekanisme pasar tadi ya. Yang mendapatkan. Jadi petani kita tidak mendapatkan benefit yang cukup. Nah, ini tentu sangat berbahaya karena harga naik sementara pendapatan tidak naik. Ya kan kita melihat Pak Derajat ya bahwa HPP untuk gabah saja belum mengalami kenaikan. Sementara sarana produksi pertanian selalu naik terus. Seperti tadi kan peternak, harga jagung naik gitu kan, harga pakan naik, harga obat naik, tapi harganya ini kita sebenarnya meminta pemerintah, Pak Arief sebenarnya kita berharap Badan Pangan Nasional ini nanti sebagai pengatur, regulator, sekaligus sebagai penentu harusnya ada harga di tingkat konsumen, harga di tingkat pedagang, dan harga di tingkat yang lainnya. Baik. Ini yang tidak terjadi, jadi seakan-akan pemerintah pada saat ini melepas semua ke pasar. Ini kan tidak bisa karena pangan ini sesuatu yang sangat urgent dan bisa berpengaruh terhadap stabilitas negara dan masalah politik negara kita. Jadi ya mungkin kalau masalah jalan tol kita kurangi pembangunannya masih bisa, tapi kalau pangan ini kurang, waduh ini bahaya. Urusan perut ya? Urusan perut, ini sangat bahaya sekali ya. Jadi kita betul-betul sangat konsen DPR mengawal ya bagaimana supaya pemerintah segera bergerak cepat ya, agar bisa menjaga stabilisasi harga pangan ini sehingga tidak naik terus ini harganya gitu, sehingga bisa merugikan kita semuanya gitu. Pak Derajat bisa dikomentari apakah memang ini kondisi sudah gawat meskipun memang ada jaringan pengaman, tapi bagaimana? Ya kondisinya memang berat ya. Kita tahu masalah global tadi yang belum terbahas agak terlewat itu harga pupuk juga melonjak tinggi sekali gara-gara perang Ukraina itu kan. Jadi memang kondisi global berat dan pangan pertanian itu memang harganya begini naik turun melonjak. Kadang anjlok banget, kadang naik. Itu sudah bagian dari hidup. Nah, satu hal yang perlu kita perbaiki dan kita jangan malu-malu untuk belajar kembali dari zaman Orde Baru. Ekosistem produksi, kelemahan kita ini, ekosistem produksi pangan kita dan ekosistem bagi stabilisasi harga kita, itu kita sekarang anjlok dibanding dengan periode zaman Pak Harto. Ya. Sehingga ketika terjadi lonjakan, ya kita tergagap-gagap. Ya. Sekarang kita punya Badan Pangan Nasional. Ya, saran saya ya tolong Mbak Ani, kemudian Mas Pratik, tolong dipercepat ini prosesnya, jangan sampai ketinggalan. Ini harga udah nggak karu-karuan, Badan Pangan masih terjebak di dalam persoalan administrasi. Tolong dipercepat, sediakan dananya supaya bisa segera bergerak. Nah, saya kembali ke ekosistem. Jadi beberapa kali saya sudah sering sampaikan
teorinya ini gampang. Kuncinya kalau kita pengen stabilisasi harga, ketika harga anjlok, ya pemerintah beli. Ketika harga naik, pemerintah jual, lepas stok. Artinya, seperti katakan oleh Pak Arief tadi, kita harus punya stok. Manajemen stok nasional itu krusial. Tanpa adanya stok nasional, jangan berharap kita akan bisa bantu Pak Ngadiran dan Ibu, maaf tadi nggak disebutkan namanya, jangan harap bisa bantu itu. Karena apa? Karena pemerintah ya maaf kalau kasih PKH segala macam mungkin akan membantu sedikit, cuman nggak akan bisa menyelesaikan solusi. Kalau untuk pangan bukannya itu masalah. tidak cepat bisa lama disimpan. Kalau untuk pemerintah beli mekanismenya seperti apa? Kan stok kan ada teknologi itu, teknologi perguruan ini tinggi. Saya kasih contoh, saya pernah diundang oleh salah satu pabrik ya, berkunjung ke stok dia di Jawa Timur. Luar biasa, dan itu barang yang perishable, istilah perishable itu apa, gampang rusak, itu bisa tahan berbulan-bulan kok. Jadi teknologinya ada, tapi ya itu teorinya gampang, tinggal sekarang political will dan kemauan dari seluruh lembaga-lembaga negara, para pejabat-pejabat negara untuk memberikan ekosistem ini tadi. Ekosistem itu bukan hanya lembaganya tok loh ya, termasuk dananya. Ya, kalau zaman Pak Harto dulu dananya itu ada dari dana BI, KLBI ya, Kredit Likuiditas Bank Indonesia. Ya, ada dananya. Cuman memang ada kesalahan di zaman Pak Harto dulu adalah pengawasannya kurang ketat sehingga akhirnya terjadi korupsi. Nah, kalau sekarang ya kita harus awasi dengan ketat supaya tidak korupsi. Tapi itu tadi tidak mungkin negara bisa melakukan stabilisasi pangan baik bagi konsumen seperti Ibu maupun bagi para petani tanpa adanya stok nasional, dan untuk itu kita perlu perbaiki ekosistem produksi maupun ekosistem stabilisasi harga. Rinciannya nanti bisa kita lanjutkan setelah yang lewat berikut. Ya, Saya jadi penyiar. Sebenarnya masyarakat berpikir bahwa kenaikan harga terjadi di bulan Ramadan, Lebaran, habis Lebaran turun. Tapi ternyata tidak, pemirsa, masih langgeng kenaikan sampai sekarang. Padahal sebentar lagi ini Lebaran Haji. Ini apakah akan terus sampai bulan Juli kenaikan seperti ini? Ini bagaimana dengan nasib rakyat? Sesaat lagi di Indonesia Business Forum.